Nah, tahun sekarang bisa teman-teman lihat. Nah, Iya, bulat-bulat sempurna, besar, gede. Shape-nya bulat-bulat ini. Iya, Keren ini. bulat dan besar. Nah, ini ada sekitar 50 butir. Volume siram itu bisa dihitung dengan pendekatannya ETC namanya. Evapotranspiration ya. Jadi evapotranspiration 0 atau referensi ETO itu ada perhitungannya, satellite base. Salah satu cara perhitungannya namanya Penman mounted method. Nah, kita pakai Penman mounted, terus kita tahu berapa ETO-nya, terus kita kalikan berapa koefisien crop-nya pada durian, itu juga sudah ada itu. Jadi di googling di Google Scholar banyak itu. Nah, nanti ETO dikalikan KC jadi ETC. Nah, itu adalah volume 1 hari siramnya. Nah, apakah setiap hari siram? Memang sarannya begitu kalau yang punya sistem. Halo guys, selamat siang bosku. Sekarang kita berada di Gadok Farm Megamendung guys, di Desa Sukakarya, kecamatannya Megamendung, Kabupaten Bogor. Pokoknya nggak bisa berkata-kata lagi lah guys. Ini memang kebun yang didesain dengan sangat epik banget nih. Saya bahkan nggak tahu ini apa ya, ini lebih ke hall terbuka ya. Ini multifungsi, ini bisa buat wedding, bisa buat apa ya, event live music atau keren banget lah, juara kalau untuk kerapian sama ini ya, estetika tamannya ini. Saya belum menemukan kebun yang bisa se-epic seperti ini guys. Bahkan ini joglonya ngiler saya. Semoga suatu hari saya bisa bikin joglo di kebun saya sendiri. Keren nih. Ini tahun lalu kita kesini belum pada jadi guys, masih proses pembangunan. Ini udah bener-bener, oh ini dijadiin cafe tuh. Ini udah kayak macam tempat wisata one stop shopping ini, one stop kuliner duren. Tuh, ini montong nih kayaknya. Oh, kani. Enak banget tuh kani ini. First impression kebun duriannya dari jauh kelihatan ini jauh lebih baik daripada musim lalu. Kondisi daun, terus kondisi pohon jauh banget. Dulu tuh saya kesini, ini guys, kayak gini nih, hampir 100% ya 100%, 90-80% itu ujung daunnya meranggas seperti ini. Dan sekarang keren ini, sangat jauh banget ini perbedaannya, luar biasa. Kerja keras ini pasti Mas Gali sama Mas Surya ini buat recovery tanamannya. Oke. Menu spesialnya nasi goreng kecombrang. Iya. Mbak, nasi kecombrangnya satu ya? Oke. Pedes. Jadi di belakang kita ini tempat shopping untuk sayur mayur, buah, pokoknya semua yang dihasilkan di Gadok Farm dijual di sana guys. Nah, kalau yang di sisi sini buat nongkrong, buat ngopi.
Akhirnya temu juga nih. Ayo Mas. Siap. Sehat-sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah problem ini. Tambah ganteng aja nih. Terima Mas kasih, Surya. Ya. Kita terakhir kesini setahun lalu ya. Iya, di panen tahun lalu nih. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sangat luar biasa ini. Kita lagi dekatin panen dengan semangat yang luar biasa di awal tahun 2025 nih. Asik. Masya Allah, asik. tabarakallah. Ini aku tadi dateng sampean belum ada. Wah, agak-agak kaget sih. Perubahannya terus terang jauh banget dibanding tahun lalu ya. Iya. Ini Ya, tahun lalu guys. Nah, Saya datang itu agak-agak sedih sih. agak sedih ya. Tapi tahun sekarang insya pohon. Allah lah. Nah, Hampir sebagian besar itu pohon itu ujungnya meranggas ya. iya. Tapi alhamdulillah nih kita recovery kurang dari 1 tahun. Ya inilah bentuknya lah. Nah, nih buahnya juga ini Guys, primadonanya nih. keren ini. Nah, ini ada sekitar 50 butir. Wah, kemarin 50 butir. Iya, kemarin kita berat ada yang sampai 4 kilo. Ini rata-rata 3 kilo. 3 kilo, ada yang sampai Bahkan besar 4 kilo. Ini yang di atas ini guys. Iya. Ini bisa 4 kilo sih ini. Nanti kita kasih unjuk ada satu buah yang benar-benar dia sangat luar biasa besarnya. Hah? Iya, Apa ini? musangking. Musangking. Iya, Oke, musangking. oke. Ini Mas, ini cerita sedikit Mas. Ini Siap. usia pohon berapa tahun nih Mas? Ini di Februari 2025 ini di 8 tahun. Di 8. Februari ini kita 8 tahun. Oke. Kita udah ini panen keempat. Total udah ada yang jatuh atau belum? Kemarin ini kita udah ada yang jatuh sekitar 10 biji 10 buat panen biji. pertamanya. Jadi Iya. musim ini dapat berapa butir? Ini kalau pohon ini 50. 50. Pohon ini 50. 50 tapi Iya. grade A semua ini, geng. Iya. Kita bisa lihat aja ukurannya bulat-bulat sempurna. Kalau rasa udah pasti kita garansi. Asal 24 jam kita ada foto sama videonya. Oh, buat customer ya. Oke. Oke, itu wajib sih kalau garansi. Iya. Kita nggak mau kecewain pelanggan ya. Siap tuh Ya, Pak. Kita perlu ditekankan semua pekebun harus kasih garansi ke customer. Iya, makanya kita gak mau sampai kecewa juga. Apalagi kan kita ini duriannya jenis durian premium ya. Walaupun Iya. kita musangkingnya musangking Nusantara. Gitu. Cakep. Ini kapan ini jatuh nih Mas? Ini sih perkiraan ditunggu ya teman-teman ya. Nanti di akhir bulan ini. Akhir bulan. Ini Iya, kita Januari udah mulai panen raya tanggal ini. 13. Oh, ini panen raya. Iya. Berarti 2 mingguan lagi ya? 2 mingguan lagi. Sekarang udah ada, tapi masih mungkin satu harinya di 10 sampai 20 aja jatuhannya. Jadi Oh, gitu. masih siapa cepat dia dapat. Tapi Oke, nanti kalau udah panen raya, ya kita bakal ada obrolan di salah satu mall juga. Harga spesial. Oh, kayak dulu ya? Iya, nanti ada harga spesial Mas, mungkin. saya nggak kebagian dulu. Wah, nanti ditunggu, tunggu. Guys, musim lalu kita bikin vlog tapi belum jatuhan ya waktu itu. Ya, belum. Saat itu. Giliran udah jatuh, aduh saya juga sibuk jadi nggak bisa main ke sini. Ya, karena tahun kemarin itu kita panen itu di 2.800 butir. 2.800. Iya, 2.800 butir. Dan sekarang insya Allah ya, tahun sekarang ini di 5 sampai 6.000 5 sampai 6.000. butir. Iya. Oke. Jadi ditunggu aja nanti akhir bulan ini. Akhir bulan ya. Iya, nanti kita informasiin langsung juga di media sosial kita. Medsosnya apa sih? Di Hortifresh, di TikTok, Instagram ada. Oke. Siap. Oke. Nanti ada kita juga ada Hortikopi itu yang jual kopi, bisa teman-teman sambil ngopi sini juga. Paling gampang saya taruh nomormu ya. Siap. Nanti Jadi langsung nomor teman-teman aja di bawah. langsung gitu. hubungin Om Surya aja. Siap. Kalau mau kesini, mau nanya-nanya soal berkebun, Monggo, ya, silakan. itu yang Ditunggu. paling penting itu. Kalau makan Iya. buah mah di mana aja bisa. Siap. Tapi kalau ditemenin sama ahlinya Ya, jarang-jarang guys. masih belajar Pak. Nanti sambil mau beli sambil ada edukasi gimana sih Iya. tanaman yang baik dan juga perawatan kita kenapa bisa sampai sebesar ini sih buahnya. Nah, nanti ada gitu. Oke. Kita juga ada panenan montong sama duri hitam. Nah, nanti kita lihat pohonnya. Ini masih di blok Musangking. Ini sorry nih, aku udah lupa nih. Siap. Kita di sini punya berapa pohon durian, Mas? Kalau pohon durian di sini ada kurang lebih 1050-an. 1050. Iya, dan yang produksi sekarang ini ada di 400 pohon.
produksi. Oke, Jadi oke. ada apa ya tahapannya. Yang untuk tahun sekarang ini kita di 400. Nanti setelah ini pasca panen di pohon yang lain kita produksi lagi. Jadi ada jadwalnya mungkin gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Biar jadi nggak pohon-pohon itu terus biar nggak bosan. Mas, tahun lalu udah pakai terpal dan tahun ini pakai terpal lagi. Iya. Berapa ini sih ngaruh ke Kalau kualitas buahnya? cukup berpengaruh. Kenapa cukup berpengaruh? Karena dari pengalaman kami gitu ya, pengalaman kami untuk struktur dari buahnya itu jadi tidak terlalu becek. Walaupun ada beberapa tapi bisa kita minimalisir. Bukan berarti menghilangkan, tapi kita meminimalisir supaya buah itu nggak becek Pak. Gitu. Oh, kalau nggak pakai terpal ini ya? Rentan becek. Apalagi kan kita buahnya basah gitu ya? Iya. Apalagi di puncak ini intensitas hujannya cukup tinggi. Ini, wah ini musangking juga ini. Ini musangking. Semua di blok sini musangking. Ada juga montong mungkin di samping-samping Oh iya. lereng-lereng itunya. Ini masih jauh ini, masih Jauh, paling ini di bulan bisa Maret lah. 1,5 bulan lagi nih. Yang siap panen awal ini ada sekitar 190 pohon. Panen tahap 1. 190 pohon. Iya, sisanya di tahap 2 dari Oke. 400 pohon itu. Oke, berarti jadi bisa panjang ya ininya. Iya, kita perkiraan sih sampai perkiraan kita sih di bulan April kita baru beres. Oh, lumayan panjang. Bisa sampai April loh. Ini ya buah berarti 2 tahap ini ya. 2 tahap kita. Ini Montong. juga masih kecil-kecil montongnya Iya. masih. Ini salah satu durian yang belum pulih ya. Belum pulih. Ini bawaan dari musim lalu nih guys. Mm-mm. Ini yang tadi waktu opening saya bilang tahun lalu banyak yang meranggas termasuk ini ya. Iya. Iya. Cuman kita usahain panen ini kita mulai pulih. Yang bisa dilihat mungkin kalau video sebelumnya ada dokumentasinya bisa teman-teman lihat juga. Masih ada. Gitu. Masih ada. Jadi yang tahun kemarin kayak gimana sih bentuk-bentuk pohon di sini? Nah sekarang udah seperti ini gitu. Iya, kalau penilaian saya sih udah apa ya? Udah jauh lebih baik lah daripada Iya, musim lalu. alhamdulillah. Guys. Kita kemana lagi Om? Kita ke bawah. Oke. Nah nanti. Nah di pohon ini nih Pak nih. Wah ini juga Bukan pohon yang bawah. Nanti kita kasih unjuk. enggak ini ini langsung mencegah saya untuk jalan terus ini. Wajib nengok. Nah Gila guys. ini Pak. Gede banget. Ajib ini. Ini kurang lebih hampir ya 4,5 kilo ada ini Pak. 4,5 kilo. Ya ini nih. Nah, ini nih. Iya sih. Ini asli gede ini. Ya. Ini agak sulit ini soalnya nggak ada pembandingnya. Wih, Woi. wih jatuh ini. Oh. Nih, Masya Allah nih. Loh. Nanti kita unboxing teman-teman nih. Bisa ini di unboxing ini. Wah, Itu berapa kilo ini mas? ini paling sekitar 2-3 kilo ini. Kayaknya 3 kilo. 3 kilo ya. 3 kilo. Nanti kita buka teman-teman. Ini durinya gede-gede gini ya. Iya. Ini udah kita ada. Secara penampilan dibanding musim lalu gimana mas? Kalau Buahnya. dari segi penampilan mungkin beberapa juga di video waktu itu kelihatan ya agak melonjong. Tahun lalu? Tahun lalu. Nah, tahun sekarang bisa teman-teman lihat. Nah, Iya, bulat-bulat ini lebih- sempurna, besar, gede. Shape-nya ukuran. bulat-bulat ini. Iya, Keren ini. bulat dan besar. Iya sih. Sangat. Saya aduh. Nanti di belakang ya saya nanya ya. Siap, siap. Nanti kita jawab. Di belakang ada resep tersendiri. Nanti kita nanya resepnya Hmm. guys. Gimana caranya bikin Duriannya. durian bisa perfect. Ya. Dan bisa Ini dilihat perfect sih kalau buat aku nih. rata-rata ini buah kita di batang besar Pak ya. Heeh. Jarang ada yang di dahan. Paling dahan kecil cuma 1. Iya. Rata-rata kita di dahan besar yang ibarat kata ini primernya Pak. Ini Bentar. Guys, ini kita di bawah pohon musangking. Luar biasa sih.
Ini usia Sama 8 tahun juga ini ya? di 8 blok tahun ini ya? semuanya 8 tahun Oke, gitu. oke. Cuman mungkin bedanya ya dari bentuk pohonnya aja, ada yang lebih besar, ada yang masih agak kecil seperti ini aja. Cuman untuk usia sama semuanya di 8 tahun gitu. Nah, Gila baunya. Cakep banget guys. Bunyinya asik. Ini keren sih. Saya pengen segera ngerasain. Kalian yang mau unboxing langsung main ke kebun di Gadok Farm di Desa Sukakarya. Sukakarya. Ya. Kecamatannya Megamendung. Megamendung ya. Bogor, guys. Paling dari pintu tol berapa ya? 10 Paling- menit ya? 10 menit. 10 sampai 15 menit lah. Wis, cakep pokoknya. Yuk. Ini lagi diapain ini, Mas? Oh, ini- Cabangnya Karena cabangnya itu Oh iya. patah. sekarang lagi musim angin. Ini terpal ini ukuran berapa kali berapa nih, Mas, yang dipakai, Ini Mas? kalau yang kita pasang ini 4x4, Pak. 4 kali 4. 4x4. Jadi Sorry, ini terpal apa with mat? with mat. Oke, Ini benar. kata pakai with mat. With Jadi mat biar ya, bukan tetap- terpal ya. Bukan. Memang with mat ini semacam terpal tapi memang didesain khusus untuk pertanian. Iya, jadi biar tetap air itu tetap ada kena, cuman dia nggak terlalu banyak menembus kena tanah. Itu Oke, tetap oke, ada oke. resapannya, cuman nggak terlalu banyak terkena tanahnya gitu, Pak. Oke. Semua pohon dibikin seperti ini, guys. Ya, Ini untuk pohon yang tingginya berbuah. berapa ini, Mas? Ini kurang lebih paling 60 cm, Pak. 60 60 cm apa ya? 50? Iya. Ya, sekitar 60 lah. Ini kan 30 Ya. segini. Oke. Sekitar 60. Berarti dia tidak nempel ke tanah ya? Tidak. Supaya Memang nanti sengaja harapannya supaya- airnya itu ke Oh, samping, turun. Iya, turun. benar. Di satu sisi juga aerasinya juga lancar ya. Jadi nggak apa ya? Mungkin jamur kalau Iya, terlalu lembab. jadi nggak lembab. Jadi ada sirkulasi udaranya juga. Gitu. Oke, kita sambil jalan. Guys, ini kita udah di Blok Oci. Seger-seger nih pohonnya ini. Mas, mana Mas? Yang bisa kita unboxing ini? Belum ada. Kecepatan berarti ini. Atau nanti saya datang lagi kali ya. Ini udah pada ketemu nih ujung daunnya. Ya, Udah rimbun banget guys. kan kita akan pruning hard agak Dipakein aja. ekstrim. Pakein aja ke Mas Galih. Udah waktunya dia saya todong ini. Selamat datang Mas Galih. Oh, datang. Mas Galih. Ya. Aduh, akhirnya kamu nongol juga di layar TV saya. Guys, beliau adalah top leader di kebun Gadok Farm. Hari ini saya berkesempatan buat belajar banyak dari beliau. Semoga beliau bermurah hati hari ini. Kita belajar banyak, guys. Mas Galih, Ya. apa nih Apa? yang tadi saya masih kurang puas dengan jawabannya Mas Surya. Kenapa? Saya masih ingin bertanya satu. Kita cara mudah untuk ini istilah kata kita taunya ya induksi pakai paklo. Ya, Terus kalau enggak kita naikin P dan K-nya. betul. Kocor MKP. Tapi saya yakin ada faktor lain, masalah tingkat stres air atau kelembaban air di tanah. Berapa sih yang bisa memicu flowering dan gimana caranya gitu. Ya. Nah ini menarik Ya, ini. Jadi kalau pertama penyiraman dulu ya. Heeh. Volume siram itu bisa dihitung dengan pendekatannya ETC namanya. Evapotranspiration ya. Jadi evapotranspiration 0 atau referensi ETO itu ada perhitungannya, satellite base. Salah satu cara perhitungannya namanya Penman mounted method. Nah, kita pakai Penman mounted. Terus kita tahu berapa ETO-nya, terus kita kalikan berapa koefisien cropnya pada durian. Itu juga sudah ada itu. Jadi di googling di Google Scholar banyak itu. Nah nanti ETO dikalikan KC jadi ETC. Nah itu adalah volume satu hari siramnya.
Nah, apakah setiap hari siram? Memang sarannya begitu kalau yang punya sistem. Tapi kalau yang tidak, ya kita pendekatannya cek tekstur tanah. Kita punya tekstur tanah seperti apa. Mereka punya menjaga saturasi atau retensi air, jaga airnya itu berapa. Itu baru saat kita siram. Tinggal dikalikan berapa harinya. Nah, itu ya simplifikasinya begitu. Rada rumit tapi ya paling simpelnya seperti itulah. Paling simpel Paling simpel. Nah, itu nanti itu baru volume siram. Terus nanti ada dosis NPK-nya. Kalau karena kita curah hujan tinggi, kita tidak hitung N, kita hitung P dan K. Kita minimum P itu di 600 sampai 800 gram per tahun. K2O-nya itu minimum 3000. Tapi saat ini kita udah nyampe 4000 ya, Sur ya. Ya, jadi 1 tahun 4000. P2O5-nya harus naik sekitar 1000-1200 gram per tahun. Nah, pupuknya apa? Ya macam-macam, tapi pendekatannya ya itu tadi, semua pupuk itu kan ada grade fertilizernya, maka kita harus merujuk pada berapa kandungannya. Nah, kita punya baseline berapa NPK durian itu on reproductive phase, ya fase reproduktif. Nah, itu yang kita berikan dalam 1 tahun. Mas, bisa nggak lebih sederhana sedikit? Lebih sederhana. Misalnya kita harus misalnya kita harus memberikan P2O5 dalam 1 tahun itu katakanlah 1000 gram. Terus kita punya pupuk fosfat itu 20 gram ya. Jadi tinggal 1000 dibagi 0,2. Nah, itu pupuk fosfatnya yang kita berikan dalam 1 tahun itu. Oke. Ada itu diberikan secara merata di setiap bulannya atau split dosis? Ya, aplikasinya ya, gitu. Split dosis yang kalau kita per 6 sampai per 8 minggu 1 kali. 6 sampai 8 minggu 1 kali. Itu ada lagi yang micro split dosis kita per setiap minggu sekali. Tapi total yearly itu segitu tadi. P2O5-nya itu 1000, 1200, K2A-nya 4000, 4500, 6000. Wow. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Tinggi. Tapi pun kalau dihitung nggak tinggi banget gitu. Nanti hasilnya, wah itu yang masih nyucuk lah kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau durian-durian ya yang harganya tidak premium ya 3000 1 tahun cukup. Misalnya KCL itu 60% barinya 3000. Misalnya pakai KCL walaupun tidak disarankan untuk KCL ya. Itu 3000. Ya, berarti 3000 bagi 0,3. Ya, sekitar. Ya. Kalau di lapangan kan kita butuh sesuatu yang applicable dan mudah diterapkan. Kalau kita harus berhitung dan buka laptop belum buka catatan, mungkin teman-teman di lapangan agak sulit nih. Ada nggak alat ukur yang praktis yang bisa mendeteksi, wah ini humidity 40%, 30%, 20%, kita harus siram. Oke, kita jangan siram. Itu ada alatnya, pendekatannya, ya soil sensor ada. Tapi tetap volume siram itu based on ETO. Nah, kalau ada orang yang memang irigasi memang pasti hitungnya ITC. ITC dapat dari ITO dikalikan AC. Itu all around the world. Itu standar ya? Standar internasional dan standar agronomis ya? Standar, Pak. Saya hari ini nambah naik setengah level itu. Standar. Seperempat lah. Waduh, masih banyak berarti ya? Banyak. Oke. Jadi makasih banyak. Siap. Kita sekarang berada di bawah pohon oci, guys. Nah, Mas, ini dulu waktu proses induksi bunga. Ya. Ini pakai metode apa nih? Kalau ini alami, kalau yang di sini nih tanpa dia inisiasi bunga, kita nggak pakai force induction ya, nggak pakai induksi pembungaan yang dipaksakan. Ini alami saja, ini kebetulan bulan 9 keluar bunga ya, Sir? Ya, bulan 9 keluar bunga. Kalau oci ini agak sedikit banyak kerontokan, sehingga bunga yang kedua dan ketiga yang kita pelihara. Oke. Ini ikutnya stage bunga MK yang kedua ya? Karena yang pertama ada lagi yang ketiga lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi yang ketiga. Yang pertama sudah habis rontok. Berkebun durian itu bisa ditarget gak sih, Mas? Banyak teman-teman yang nanya, untung gak sih nanam durian? Ini bisnis yang gambling lah.
Menurut saya durian itu kalau mau hitung-hitungan secara ekonomikal itu revenue to cost ratio-nya itu memang yang paling tinggi yang saya rasa ya. Revenue to cost ratio Iya. paling tinggi artinya untuk tanaman perennial ya, tanaman tahunan ya. Heeh. Artinya sangat menjanjikan Ya, dong. mungkin setelah itu kopi lah, kopi, kokoa. Oh, Ya, oke. ya. Jadi durian masih jadi Ya, top leader ya, menurut untuk saya itu ya. gain revenue-nya Iya, itu ya. iya. Oke. Karena pun nggak harus durian premium, harga paling sekarang 60, 50, pohon umur 10 tahun mah sudah bisa 200-300 kilo. Dapat 10 juta loh. Iya. Serius? Satu. Kalau Iya, 100 satu, Bang. pohonnya. Ya. Nah. Oke. Ya, itu artinya menjawab pertanyaan teman-teman, worth it nggak sih kalau saya memulai berkebun durian saat ini gitu loh. Nah, hubungannya saat ini dengan makin maraknya teman-teman yang buka kebun durian secara masif ini masih worth it nggak sih, Mas? Wah, itu perlu analisa pasar lebih lanjut, Iya, tapi betul. keyakinan saya untuk 10-15 tahun ke depan masih oke. Oh gitu. Ya. Berarti market masih jauh dari kata jenuh ya? Iya. Iya. Mungkin nanti di tengah-tengahnya ada varietas atau kultivar tertentu yang lebih hit daripada ini. Nah, itu mungkin bisa ditanam di tengah-tengah. Tapi kan kita udah nanam dulu durian gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi Ya. yang butuh agak matematis ini. Ya. Mas Galih ini kan udah usia 8 tahun, Ya. 6 tahun, 5 tahun ya? Ya. Pohonnya ya, Ya. bukan Mas Galih ya? Ya. Mas Galih ini, saya nggak tahu usianya beliau. 5 tahun toddler dong. Mas, Ya. pernah nggak menghitung HPP untuk 1 kilo buah durian atau sebutir buah durian tuh berapa sih? Waduh. Ada nantilah kalau mau ya kita ngobrol-ngobrol di balik scene lah kalau gitu. itu. Oke. Nah, itu. Oke. Yang pasti di antara tanaman perennial lain dari kita juga ada tanam jeruk, kita tanam alpukat. Nah, makanya revenue to cost ratio-nya itu yang paling tinggi adalah durian. Oke. Saya makin mantap. Memang harus sebelum dia masuk reproductive phase-nya, kita harus istilahnya punya tabungannya dulu supaya Iya, nah ini. Nah. bener. OPEC-nya lumayan. Ya. Oke, kita kembali ke bahas yang ringan-ringan aja deh. Kita ada kanyau. Mana? Kanyau. Mana? Ini semua dilapis, dikasih payung ya? Yang berbuah. Yang berbuah. Mulai kapan? 60-70 hari setelah antesis. 60-70 hari setelah Karena antesis. 40 sampai 70 hari kita masih banyak volume siram kita masih malah kita 1,2 lebih 20% dari nilai ETC-nya waktu pengisian buah. Jadi sekalian waktu ini mau pematangan di atas 60 ya itu kita udah mulai dosis, kan kita ada kocornya, itu kocor kan ada volume siramnya. Iya, betul. Volume siramnya kita ikutin ETC yang disesuaikan, tapi kita kurangin lagi 10-20%. Berarti Mas Galih sudah punya panduan ETC untuk setiap fase? Ada mulai nilai dari- KC ada. Itu bisa dapat dari mana? Tahu dari mana? Hasil riset Google. atau di Oh, Google? riset. Pertama riset terus kan Oh, gitu. mereka harus publikasi itu. Heeh. Supaya mereka Riset dapat- Mas Galih apa riset orang? Riset orang. Oh, riset orang. Oke. Riset orang. Riset saya nanti riset orang. Iya, nggak apa-apa. I just combine it. Ya. Oh, jadi dimodifikasi. Ya, tapi dasar perhitungan ETC itu orang agronomi mah harus tahu. Oh, gitu ya. Oke. Lewat mana? Mas, lewat sini Mas. Hati-hati Mas. Kanyau. Oh, ke Kanyau. Nah, Kanyau buahnya kayak apa sih? Aku juga belum pernah. Karena dulu Nah, waktu di makanya kita MMU, lihat. MMU tuh dulu blok Kita Kanyau. juga baru tahun ini berbuah. Kirain udah berkali-kali. Belum. Oke. Belum. Dia pohonnya kayak apa? Kanopinya. Kanopinya lah itu di depannya masih. Ini. Mirip cemara, bukan? Satu lagi bawah. Dan itu ada yang kita induksi. Saya lihat hasil induksi kita. Ini daunnya kayak karakter-karakter induksi mana sih, montong ya? Itu bukan, itu bawor. Ini bawor.
Ngisornya Mas. Kenapa daunnya di sini tuh lebar dan tebal? Kenapa bawornya kayak gini Wah daunnya? enggak lah, pohon durian mah gitu atau daunnya Mas. Oh, harusnya begini. Oh, oke. Enggak, dasarnya memang begitu. Nggak apa karena efek adaptasi lingkungan Oh, atau enggak dong. adaptasi nutrisi, efek pemberian nutrisi yang Cukup pasti. Mm-mm. Penyiraman cukup, iya. Ini induksi ya, apa Sur ini? ya? Ini induksi, Mas. Ini induksi? induksi masih keluar tuh pucuknya. Bisa Oh, kanyau juga. Depan di sana yang udah besar. oh ini kanyau. Ini kanyau. Ini kanyau. Kanyau dan kita induksi ini. Daunnya gede banget ini. Apa yang membuat Satu harus NPK, Mas. NPK harus sesuai. Habis Terus? NPK nanti CAMGS, habis itu mikro. Oke. Habis itu baru timing. Jadi menurut saya teman-teman kalau yang mau berkebun durian ya maksudnya on the right pathway ya, satu belajar NPK, dosis penyiraman, nanti masuk ke makro sekundernya CAMGS. Terus sebelum NPK itu hitung bahan organik, dosis volume siram, terus mikro, baru nanti belajar timing, baru ke elisitor, biostimulan. Nah, elisitor itu apa? elisitor itu pemacu, pemantik, mirip katalisator, katalisis elisitor ya. Oke. Ya, pemantik. Kayak mikro-mikro tertentu itu sebagai elisitor yang dia keluarin pahit, warna black gold. Ini kemana nih? Saya dibawa kemana ini? Kanyau. Sampai ke ujung ini. Kanyau, Oh ini kanyau. angkanya Ini- panjang. Terus Oh bisa iya pegang. benar. Si tangkai panjang. Panjang tangkanya. Tangkainya iya panjang. Panjang. Oh itu panjang banget tuh, kelihatan sekali ini. Ini panjang banget ini guys. Ini. Wah ini apa lagi nih? Ini nggak apa-apa diinjak. Nggak apa-apa. Nah, sejengkal bro, panjangnya bro. Oh panjang banget ya. Apa yang semuanya panjang sih. Ini yang paling mencolok ya. Ya. Dari ini namanya apa nih? Itu lingkaran absisi, Lingkaran absisi. Ya. Wah ada namanya ternyata. Kirain yo. abscission ring. Nah, dia akan kalau putus atau senescence atau dia waktunya sudah matang, dia akan putus di lingkaran absisinya. Ini kayaknya sebulan lagi bisa nih. Ah, iya. Nanti minta tolong ya. Apa? Pas jatuh nanti di calling. Oh iya pasti. Untuk Mas Mokti. Pasti. Kalau Oci Musangking ya so-so lah. Ya. Tapi kalau Akanyo ini something different ini. Ya, belum ada ya di video-videonya Kanyau. Belum ada. Oh, Ini request nih dari saya nih. We will be the first lah ya. Sip pokoknya. Ini nggak usah ke Thailand, guys. Tapi setidaknya ada inilah, dapet experience lah dari sini lah. Iya. Ini usia berapa? Apa yang membedakan varietas Kanyo dengan jenis lain kayak Oci atau mungkin yang sama-sama satu kampung itu Bawor Oci atau Montong? Pasti itu ya tangkai buahnya ya, pedicle itu ya. Itu panjang. Terus ukurannya lebih kecil. Ini katanya yang pernah makan Oci itu paling 1,5, 1,8 mentak-mentak. Oh, size buahnya. Ya. Oke. Terus warnanya katanya saya juga belum pernah makan. Yang terbaik dari seri Thailandan ya Kanyau. Oh, cakep banget berarti. Katanya. Orange menyala. Kuning menyala katanya. Kuning menyala. Saya juga belum pernah makan. Makanya nanti sama-sama penasaran kita mau buka kayak gimana. Oh, berarti belum pernah juga? Belum. Oh, Itu cerita sama yang orang berarti. yang pernah makan di Thailand sana. Udah, yuk. Sama-sama belum Sama-sama makan belum ternyata. makan. Masih ilmu katanya ini. Katanya. Aduh, hujan guys. Kita skip dulu. Lanjut nanti ya. Saya nggak bawa payung soalnya nih. Iya.